Harun adalah sosok kontroversial di Alkitab. Dipilih Tuhan mendampingi Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Namun dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, ia membuat kesalahan fatal yang pada akhirnya membuat ribuan orang Israel tewas. Seperti apa sosok Harun ini? Simak fakta Alkitab kali ini. Harun ditunjuk oleh Tuhan untuk mendampingi Musa. Setelah Musa mengemukakan berbagai alasan, saat Tuhan memanggilnya untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Keluaran 4 ayat 14-16. Tuhan memakai Harun menjadi juru bicara Musa. Bahkan pada Keluaran 7 ayat 1 dengan tegas dinyatakan, "Aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu." Selanjutnya, ketika Musa mencoba meyakinkan bangsa Israel dan juga pada saat menghadapi Firaun, Harun yang menjadi juru bicaranya, bahkan melakukan berbagai mujizat bagi Musa, seperti melemparkan tongkat menjadi ular dan membuat air menjadi darah. Harun adalah imam besar pertama di Israel. Dia dan keturunannya dipilih khusus oleh Tuhan untuk menjadi imam dari seluruh kaum Lewi. Keluaran 28 ayat 1. Harun adalah kakak laki-laki Musa. Dia 3 tahun lebih tua dari Musa. Keluaran 7 ayat 7. Istrinya bernama Elizebah, anak perempuan Aminadab. Dan mereka memiliki 4 orang anak laki-laki, yaitu Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Namun, Nadab dan Abihu tewas disambar api Tuhan karena mereka mempersembahkan dupa dengan api asing. Imamat 10 ayat 1-5. Hal ini membuat jabatan imam besar diteruskan oleh Eleazar. Keturunan Harun terus menjadi imam besar hingga kehancuran Bait Allah kedua pada tahun 70 Masehi. Harun sebagai seorang imam besar membuat beberapa kesalahan yang fatal. Yang pertama adalah ia mengikuti desakan orang Israel dan membuat lembu emas. Keluaran 32. Saat itu Musa sedang di atas gunung selama 40 hari. Dan bangsa Israel khawatir bahwa Musa tidak akan turun lagi. Karena tidak bisa menenangkan bangsa Israel, Harun mengikuti kemauan mereka, sehingga dibuatnya lembu emas. Bahkan membuat perayaan dan membakar kurban di depan patung tersebut. Ketika ditanya Musa, ia melemparkan kesalahan pada bangsa Israel. Keluaran 32 ayat 22-24. Karena hal ini, 3.000 orang Israel tewas dibunuh oleh orang Lewi. Walau demikian, tidak tertulis Harun mendapat hukuman karena kejadian ini. Yang kedua, Harun bersama Miriam saudara perempuannya mempertanyakan kepemimpinan Musa. Hal ini terjadi setelah Musa mengambil seorang perempuan Kush menjadi istrinya. Bilangan 12. Pada kejadian ini, Tuhan sendiri melakukan pembelaan terhadap Musa dan menghukum Miriam dengan seketika mengalami kusta. Harun memohon kepada Musa untuk memaafkan mereka dan meminta kesembuhan bagi Miriam kepada Tuhan. Pada kejadian ini pun tidak dituliskan Harun mendapatkan hukuman. Peristiwa ketiga adalah saat Harun dan Musa menghadapi bangsa Israel yang bersungut-sungut karena tidak ada air saat melewati padang gurun Zin di daerah Kadesh. Bilangan 20 ayat 2-13. Saat itu Musa dan Harun diperintahkan Tuhan untuk berkata kepada gunung batu itu agar mengeluarkan air. Namun karena emosi, Musa memukulkan tongkatnya sehingga air keluar. Karena peristiwa ini, Musa dan Harun tidak bisa memasuki tanah perjanjian. Banyak ahli melihat sosok Harun yang merupakan saudara Musa dan juga sebagai seorang imam besar adalah seorang pribadi yang mudah dipengaruhi. Ia tidak memiliki kepemimpinan yang kuat seperti Musa, yang bisa mengarahkan bangsa Israel untuk terus berpaut kepada Tuhan. Ibrani 5 ayat 1-4 menjelaskan bahwa Harun sebagai imam besar pilihan Allah sendiri memiliki kelemahan dan harus mempersembahkan korban penghapus dosa bukan hanya untuk umat Israel namun juga bagi dirinya sendiri. Dengan mengenal sosok Harun sebagai imam besar, kita bisa semakin mengerti pentingnya pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Yesus adalah imam agung kita yang menjadi perantara kita umat yang berdosa dengan Allah. Melalui pengorbanan Yesus Kristus, di mana darahnya tercurah bagi dosa kita, maka kita bisa menerima penebusan. Ibrani 9 ayat 11-12. Oleh karena Yesus, imam agung kita, maka setiap orang yang percaya kepadanya dapat datang dengan penuh keberanian kepada tahta kasih karunia Allah. Ibrani 4 ayat 14-16. Dan jika ada di antara Anda ingin mengenal tentang sosok imam agung Yesus Kristus,
Ingin tahu lebih dalam lagi tentang pribadinya dan rindu mengalami kehidupan yang terbebas dari setiap dosa, atau sekedar ingin curhat mengenai masalah yang Anda alami, Anda dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Ada sahabat-sahabat yang siap untuk mendengarkan curhat Anda, membawa Anda mengenal siapa itu Yesus Kristus, dan siap berdoa bagi Anda. Hubungi sahabat 24 sekarang juga ya. Apa pendapatmu tentang sosok Harun yang dibahas oleh Fakta Alkitab kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Anda juga bisa mengajukan saran atau topik apa yang perlu dibahas di Fakta Alkitab. Kami juga mengajak Anda untuk bergerak bersama kami dalam memuridkan generasi di berbagai pelosok di Indonesia. Caranya cukup dengan scan QR Code ini atau klik link yang ada di deskripsi. God bless you!